Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini materinya adalah pengelolaan perencanaan perjalanan pariwisata. Tentunya Anda sudah mempelajari di kelas sebelumnya tentang pengelolaan perjalanan pariwisata. Namun di kelas ini seharusnya adalah menjadi penentu bagi kita semua. Dapatkah kita menjalankan program-program perjalanan pariwisata ini dengan baik karena ada praktek di kelas 12 ini. Kita berdoa bareng-bareng semoga corona segera enyah dan kita bisa kembali sekolah dan bisa berlatih bagaimana untuk mengelola dan merencanakan perjalanan pariwisata. Oke, hari ini perkenalan dulu. Materi pertama, nama saya Kurnia Septarwida, pemateri kalian untuk kelas 12 perjalanan pariwisata. Sekedar untuk sharing saja, sebenarnya pengelolaan pariwisata itu apa? Tugas kita, nah ini teman-teman yang saat ini menyaksikan, ini sekolah di SMK Panggul ya. Harapannya setelah sekolah ini Anda dapat menjadi seorang yang dapat mengolah pariwisata dan juga merencanakan. Nah, bagaimana perencanaan perjalanan wisata itu? Itu dimulai dari Anda bisa menyusun dan memilih tempat-tempat yang potensial untuk dijadikan pariwisata dan kemudian menjadikannya sebuah aset untuk Anda sendiri juga pemerintah daerah. Nah, di sana nanti Anda akan bisa mendatangkan turis-turis dan juga wisatawan lokal. Kalau kita bisa bicara soal kemampuan, maka saya bisa mengatakan bahwa penting sekali bisa menguasai bahasa asing. Karena dengan Anda bisa berbahasa asing, maka kesempatan untuk mendatangkan turis mancanegara itu juga semakin besar. Bayangkan ketika Anda bisa mendatangkan turis-turis mancanegara ke daerah Anda, itu artinya banyak perputaran ekonomi yang akan Anda hasilkan melalui mendatangkan turis ini. Begitu. Nah, sedangkan mengelolanya bagaimana? Mengelolanya itu dimulai dari Anda mempersiapkan semua fasilitas yang ada di sana termasuk prasarana. Ada prasarana, akomodasi, atraksi, dan sebagainya. Nah, di prasarana ini termasuk ada pelabuhan, kemudian bagaimana di sana tempatnya sudah siap apa belum untuk jalan, kemudian transportasi bagaimana Anda bisa mengantarkan turis-turis ini atau wisatawan ini ke tempat tujuan. Dan atraksinya apa? Bisa dicontohkan atraksi by nature itu berarti Anda bisa mengajak turis atau wisatawan itu melihat potensi alam seperti ini. Kemudian by culture atau by orang-orang yang ada di sana, kehidupannya itu bisa asik sekali untuk disaksikan. Kalau kita mau menengok ke kabupaten sebelah, misalkan di Bromo ada aktivitas orang apen-apen atau membakar kayu untuk menjalankan api, itu dilakukan setiap malam hingga subuh. Di sana ada kebiasaan orang yang membakar kayu untuk menghangatkan diri. Nah, itu menjadi aktivitas masyarakat yang bisa untuk diangkat menjadi sebuah wisata. Itu by culture, jadi kehidupan kebudayaan di sana bisa diangkat begitu. Kemudian banyak sekali atraksi-atraksi yang bisa disaksikan juga, termasuk pertunjukan itu juga masuk ke atraksi. Nah, sekarang bagaimana kita itu mengelola untuk memetakan itu? Yang pertama itu, setelah kita bisa memetakan, kemudian kita bisa menyusun atau merancang perjalanan pariwisata. Bagaimana orang-orang ini bisa melihat produk kita untuk akhirnya dibeli. Nah, ternyata wisata ini menjadi sebuah produk yang bisa dibeli oleh mereka. Mereka membeli jasa untuk menyenangkan diri mereka. Itu. Jadi peluang Anda sebenarnya sangat besar. Apalagi kita bicara soal Indonesia, saat ini menjadi point of view-nya kalau kita jalan-jalan. Sementara ada Bali yang dikenal oleh turis mancanegara sebagai Balinese. Kalau kita katakan Indonesia, di mana Indonesia? Mereka kurang tahu, tapi taunya Balinese, Balinesia begitu. Itu sangat unik sekali, saking terkenalnya Bali sampai-sampai terkenal dengan Balinesia. Nah, ini kapal nih, Panggulnesia ini. Nah, itu tugas Anda sebenarnya. Tugas kita bersama untuk mengelola Panggul ini bisa lebih profit lagi dalam hal pariwisata, karena kebudayaan luar biasa di sana juga banyak banget dan bisa berkembang tumbuh subur begitu di Panggul. Nah, lantas mengapa wisata ini menjadi sebuah aset begitu?
Saya boleh katakan begini, wisata itu sekarang hampir menuju atau hampir menyerupai sebagai kebutuhan primer ya. Setelah sandang, pangan, papan, maka orang itu akan mengalami kejenuhan dan membutuhkan obat untuk itu. Dan yang dihasilkan atau dibutuhkan itu adalah plesiran. Nah, itu yang Anda manfaatkan untuk menarik. Jadi menarik istilahnya itu ditawarkan, paket itu kita jual. Dan penyusunan paket itu sebenarnya tergantung kita. Yang penting Anda menyusun sebuah paket yang zero komplain. Zero komplain itu artinya ketika kita sudah menerbitkan paket, kita mengelola, kita menjalankan, itu bagaimana bisa dikelola dengan matang dan tidak ada yang namanya komplain dari konsumen. Itu ditawarkan. Jadi yang paling penting juga adalah deal-dealan. Nah, ini bosone wong panggul deal-dealan. Petongmu piro regane, oleh fasilitas apa, itu kita sampaikan ke konsumen agar zero komplain. Karena dengan zero komplain itu maka nanti kepuasan akan terjamin dan memiliki peluang lagi bahwa wisatawan ini akan datang kembali, bahkan akan membicarakan atau mengabarkan ke kerabatnya bahwa ada sesuatu yang bagus di sana, dikelola oleh ini. Itu akan saling link. Circle-nya di sana. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Menurut Anda, ini pertanyaan nomor 1 ya. Menurut Anda, bagaimana pengelolaan wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek ini terkait dengan pengelolaan dan perencanaannya? Itu pertanyaan nomor 1. Silahkan dijawab di Google Classroom. Kemudian yang kedua, jika Anda menjadi seorang tour planner, wisata apa yang akan Anda jual di Panggul? Kita bicarakan Panggul dulu, yang mikro dulu, nanti makronya kita ngomong Trenggalek, kemudian ngomong nasional, gitu. Itu sudah, itu ada 2 pertanyaan. Jadi kita cukupkan pertemuan pertama ini. Semoga ini bisa memotivasi Anda semua untuk menjadi seorang penggerak wisata. Wah, penggerak wisata, saya bilangnya seperti itu karena di pundak kita ini banyak sekali beban-beban yang harus kita sanggah, kita bawa, dan itu menjadi tugas kita bersama untuk memajukan daerah setempat. Itu lebih-lebih nanti kalau Anda memiliki peluang lebih, bisa menjadi seorang tour planner dan bisa mengantarkan ke berbagai pelosok penjuru negeri, bahkan luar negeri. Itu kalau Anda bisa bahasa Inggris ya. Makanya belajar bahasa Inggris agar kesempatan kita semakin meluas. Begitu. Karena target kita sekarang bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga luar negeri. Itu mereka itu luar biasa. Kalau sudah senang dengan suatu tempat, mereka akan kembali ke sana. Itu sifatnya kalau turis luar negeri. Gitu aja ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa semoga corona segera nyah dari Indonesia dan kita bisa bertemu kembali. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.